Ketegangan di Timur Tengah juga menyebabkan terjadinya krisis obat-obatan di Iran, seperti obat-obat bagi pasien penyakit kronis atau langka. Serangan Amerika Serikat Israel yang bertubi-tubi hingga menghantam fasilitas kesehatan menuai kecaman dari para ahli medis seluruh Iran. Serangan terhadap gudang obat-obatan di Hamadan turut memperparah kondisi. Akibatnya, pasien kronis dengan kebutuhan medis khusus seperti talasemia, hemofilia mengalami kekurangan obat, khususnya di wilayah Madan dan Kermansyah. Tidak hanya itu, tekanan akibat konflik juga meningkatkan kebutuhan transfusi darah. مرکز انبار دارویی رو در همدان مورد اصابت داشتیم که داروهای بیماران MS و بیماران خاص اونجا در واقع مورد اصابت قرار گرفته بود. یه کمبودی رو در یه مقطع زمانی کوتاه داشتیم تو همدان و کرمانشاه و الحمدلله به موقع این با در واقع پیگیری که شد مرتفع شد و بقیه استان‌ها این مشکلات دست میداد. بچه‌های ما بیش از 60% بیماران تالاسمی در ایران به خاطر تزریق مکرر خون ناچار به تحال برداری شدند. Sejak 2018, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Iran yang menyasar sektor perbankan, pelayaran, dan program nuklir. Washington menyebut langkah ini untuk menekan Iran untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Sementara itu, Iran melaporkan 240 serangan terhadap fasilitas kesehatan selama konflik berlangsung, termasuk puluhan rumah sakit dan unit gawat darurat. Namun, Amerika Serikat dan Israel membantah menargetkan fasilitas sipil. Bisa warga Iran mulai bergeliat terlihat dari pasar-pasar tradisional setempat yang mulai ramai. Aktivitas warga sudah mulai terlihat normal seiring berlanjutnya gencatan senjata dengan AS Israel dengan Iran. Hari Minggu waktu setempat, pasar Tahris terpantau ramai dan orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa. Warga menyatakan bahwa mereka mendukung pasukan Iran dan tetap berada di tengah kota sebagai rasa tanggung jawab sebagai warga negara normal. موندن ما تو تهران باعث شد که ما این رو ثابت کنیم که جون ما پیش جون رهبرمون هیچ ارزشی نداره و موندیم و دفاع کردیم از خاکمون، از شهر بزرگی که همه فکر می‌کردن باید ترکش کنن. همین خیلی عادی داشتیم زندگی می‌کردیم. تازه خیلی به نظر من همه مبعوث شده بودن، همه مثل هم شده بودن، همه در کنار هم بودن. Masyarakat Iran tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa sambil mempersiapkan diri atas segala ancaman. Sebab rakyat Iran sudah tak lagi percaya akan berbagai perundingan. Kalau aktivitas masyarakat Iran hari-hari ini macam biasa, alhamdulillah tidak ada begitu perubahan. Karena masyarakat Iran itu mereka sudah siapkan diri mereka untuk memperpanjang perjuangan mereka. Dengan jujur saya harus bilang bahwa kalau masyarakat Iran itu dan warga Iran itu tidak begitu percaya atau harap dan juga bahkan tidak sepakat untuk dijalankan negosiasi atau macam perundingan. Sebelumnya pada tanggal 8 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran. Gencatan senjata ini diperuntukkan kemungkinan negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan mengakhiri krisis. Pemirsa, Menlu Iran temui Presiden Rusia perkuat kerjasama kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan mendukung Iran di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Senin telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1,5 jam diklaim Menlu Iran telah menghasilkan gagasan-gagasan yang baik antara kedua negara, yakni Iran dan Rusia. کشید همه موضوعات هم در روابط دو جانبه هم در مسائل منطقه‌ای هم در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی همه ابعاد به مورد بحث قرار گرفت و همینطور همکاری‌های بین دو کشور ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد زمینه‌های بسیار خوبی الان برای همکاری وجود داره آقای پوتین هم فرمودن که نه فقط روسیه همه دنیا الان داره تحسین می‌کنه مردم ایران رو به خاطر ایستادگیشون در مقابل آمریکا و به خاطر در اصل پیروزی در این جنگ نابرابر و ناعادلانه. Mengakhiri pidatonya, Menteri Luar Negeri Iran menekankan Iran akan melanjutkan kemitraan strategisnya dengan Rusia dalam situasi saat ini. Presiden Rusia juga memuji keberanian dan kepahlawanan rakyat Iran dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dan berjanji akan mendukung Iran. Ya, sementara itu Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talaynik di Bishkek, Kyrgyzstan pada Senin kemarin. Belosov mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Хочу выразить искреннее соболезнование дружественному иранскому народу. Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать друг друга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Бога, милостивого и милосердного, мы очень счастливы снова с вами встретиться. Благодарю за то, что вы выделили время. Ya, sebelum ke Rusia, Menlu Iran Abbas Araghchi ini lakukan kunjungan diplomatik ke Oman dan Pakistan. Kunjungan untuk membahas kondisi di Selat Hormuz serta situasi Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Rusia. Kedatangannya kali ini merupakan bagian dari safari diplomatik untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Rencananya, Araghchi akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pertemuan akan membahas kondisi Selat Hormuz dan Timur Tengah yang terus memanas. Sebelumnya, Araghchi berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Di Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Baraka, Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Sedangkan di Islamabad, Pakistan, Araghchi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Bisa perundingan damai Amerika Serikat Iran ini buntu. Menlu Iran Abbas Araghchi lakukan safari diplomatik ke Rusia, Oman, dan Pakistan, bahas kondisi terkini perang dan Selat Hormuz. Dan menurut pakar strategi PPAU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, Iran membuktikan tidak terisolasi dan dapat dukungan dari kekuatan besar dunia. Sudah dirancang dengan baik untuk menimbulkan pesan baik kepada masyarakatnya sendiri, kepada masyarakat dunia, dan kepada tentunya pemerintah Amerika Serikat. Pertama datang ke Islamabad. Di Islamabad dia bicara dengan orang-orang dari Pakistan, pejabatnya, dan menceritakan duduk posisinya. Tidak untuk disampaikan pada Amerika, hanya duduk posisinya, kemudian apa yang terjadi dengan apa keinginan dari Iran. Setelah itu pergi ke Oman. Nah, pada saat pergi ke Oman itu orang Pakistan kan briefing orang Amerika, tidak dalam posisi mewakili Iran, tetapi bercerita. Dari situ aja udah ada respon daripada
Donald Trump untuk membatalkan pergi. Padahal itu bukan pesan. Nah, setelah membatalkan dengan sengaja dikirim 10 menit setelah Trump membatalkan, dikirimlah pesan dari Iran kepada Pakistan untuk disampaikan. Jadi tekniknya seperti itu. Nah, kemudian di Oman ini kunjungan yang penting juga, karena secara historis adalah posisinya mediator jalur belakang. Kan pada saat perundingan terakhir kan Oman sebagai sebagai perantaranya. Jadi back channel antara Teheran dan Washington. Iran menggunakan pengaruh Oman untuk menyampaikan persyarat mereka secara langsung pada Gedung Putih. Mengingat Oman juga punya kepentingan langsung atas keamanan navigasi karena mereka berbagi dua mengenai wilayah kedaulatannya di Selat Hormuz. Jadi Iran mencoba membangun narasi bahwa mereka pihak yang mencari solusi damai dan adil, sementara Amerika yang sibuk marah-marah dituduh sebagai pihak yang memicu api peperangan. Setelah itu Abbas Araghchi berangkat ke Saint Petersburg, Rusia untuk ketemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan ini disiarkan secara bagus, direkam, disebarkan ke seluruh dunia, dan menghasilkan komitmen dukungan strategis yang sangat signifikan dari Moskow. Rusia tidak hanya memberikan dukungan politik di forum internasional, tapi juga mengkoordinasikan bantuan teknis militer. Ini yang penting. Fokus kerjasamanya disebutkan oleh Abbas Araghchi bahwa penguatan sistem pertahanan udara Iran dan akses terhadap data intelijen satelit Rusia secara real time. Sebetulnya sudah, tapi kan ini ditegaskan. Untuk mengimbangi keunggulan sensor dan radar canggih Amerika yang mendominasi kawasan. Dengan manuver ini, Iran berupaya menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak terisolasi dan memiliki dukungan yang kuat dari kekuatan besar dunia, sekaligus siap untuk bila Amerika meninggalkan sini saja, maka Iran siap berunding dengan siapapun di dunia untuk bagaimana cara menghandle Selat Hormuz sesuai dengan apa yang harusnya diinginkan Iran dan bisa dirundingkan dengan kekuatan lain. Jadi mencari payung diplomatik untuk menutupi kelemahan sensor mereka untuk menghadapi proyeksi kekuatan Amerika. Setelah itu balik lagi posisi bola sekarang berada di tangan Amerika, karena tindakan Iran ini menimbulkan efek diplomatik yang menunjukkan Iran ini malah aktif diplomasi, keliling, kelihatan terhormat, datang, salaman. Sementara di Amerika sendiri sibuk dengan serangan acara Gedung Putih, ada serangan orang membawa senjata dan segala macam yang kelihatan malah justru tidak seperti negara besar, tapi negara yang malah ribet dan tidak seperti seharusnya negara yang sedang konflik dan menyusun suatu tindakan diplomasi yang bermartabat. Oke. Menurut Anda, mengapa kemudian Iran tidak mengusulkan klausul proposal negosiasi yang baru, namun kemudian lebih memilih jalur diplomasi dengan safari politik ini, Pak? Oh sudah, jalurnya dia sampaikan lewat Sultan Oman. Kan jadi jalur diplomasi yang baru, yang dia ini, namanya judulnya proposalnya Hormuz for Peace, jadi Hormuz itu perdamaian. Proposal lewat Sultan Oman, jadi 10 menit setelah Trump itu membatalkan pengirim itu, dia kirim proposal. Iran itu menawarkan kompromi besar, mereka bersedia membuka kembali Selat Hormuz secara penuh untuk navigasi internasional dan mengakhiri semua aktivitas perang simetris di laut. Sebagai imbalannya, Iran menuntut agar Amerika menarik blokade lautnya, menghentikan pengejaran terhadap tangkar-tangkar minyak Iran, dan mencabut sebagian sanksi ekonomi yang paling memberatkan rakyat sipil. Proposal ini dirancang secara spesifik untuk menarik simpati negara konsumen energi global yang tengah dilanda kecemasan akibat melonjaknya biaya logistik dan inflasi. Jadi betul-betul nanti soal poin yang krusial adalah Iran secara tegas menunda semua pembicaraan terkait program nuklir dan pengembangan rudal balistik. Dia bersikeras bahwa sekarang yang penting gimana ekonomi dunia diselamatkan, Amerika senang, semua ini itu dulu, nanti kalau pembicaraan mengenai nuklir dan balistik baru kita dibahas setelah ini jalan. Intinya membuat biar lega semuanya, kan nuklir dan rudal balistik bisa ditunda dalam pembicaraan berikutnya. Tapi yang penting ini, dan Amerika juga sangat tertarik juga sebetulnya, karena mereka juga kan harga minyak sudah $109, naik 120, selesai itu masalah ekonomi dalam negeri ini jadi bermasalah bila itu naik terus. Jadi sudah ada proposalnya. Nah ini sekarang Trump pada posisi sedang berunding soal ini bagaimana. Meskipun ada yang bilang Trump tidak berkenan dengan ini, kok tidak ada masalah nuklir dibahas. Tapi juga kalau ini dilama-lama kan sama aja. Trump tidak mau mengulangi kesalahan dengan kemarin pada saat Iran membuka blokade, dia malah Iran diblokade dan malah diblokade balik sama Iran. Nah, sekarang ada tawaran begini. Tidak ada yang harus dipermalukan soal nuklir, kan ditunda soalnya itu, tetapi minimal sekarang membuat melonggarkan daripada
minyak dan barang-barang ekspor lain yang harus keluar dari Teluk dan bisa mengurangi beban ekonomi dunia. Nah, itu yang sekarang gimana nih Amerika masih ngotot, masih berkeras seperti tidak. Nah, itu sekarang malah Amerika dalam posisi bola di sana, mereka bagaimana nih? Itu yang kita tunggu. Oke, terakhir Pak, kalau dari analisa Anda, apakah memang Amerika nanti akan tetap ngotot dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan, atau seperti apa? Apakah ini memang akhirnya sama-sama melentur dari dua pihak ini, Pak? Iran sudah fleksibel, artinya ya sudah soal nuklir, soal pengayaan dan soal Hormuz diatur di belakangan lah. Yang penting sekarang semua agar terbuka bebannya, negara-negara pada tidak menderita karena minyak, kemudian Amerika juga tidak. Nah sekarang di Amerika pilihannya sekarang dia bisa berkeras dengan seolah-olah Iran nanti nggak peduli, pokoknya Iran celaka. Yang celaka lebih dia padahal. Nah sekarang gimana dia? Ini kan pinter-pinteran mengajukan syarat. Dia mau kelihatan jelek di orang lain atau kelihatan Iran lebih jelek. Iran ya sudah melepaskan ke Amerika. Oke, ini saya buka biar semua bahagia, happy. Habis itu kita runding-runding lagi soal ini kan. Kita kan masih siap berperang kan untuk nuklir dan untuk ini, tapi untuk ini kita buka aja dulu biar semua happy gitu. Nah sekarang Amerika membuat semua happy atau semua kesel sama dia. Kalau dia melakukan tindakan tidak bisa harus blokade, semua kan menyalahkan Amerika, bukan menyalahkan Iran. Jadi gitu. Tapi yang jelas nanti kemungkinan ini bisa diterima dan nanti akan ada framework. Jadi untuk sebagian yang belum selesai ada framework, ada jangka waktu perundingan. Tetapi untuk soal blokade, memang Amerika butuh blokade dibuka juga dari Iran dan cuman dia Iran dilepas blokadenya. Tapi kan nggak bisa dia mau menang-menangan. Kecuali kalau dia mau menderita secara ekonomi, ya itu pilihan dia. Tapi kan kita nggak tahu juga. Donald Trump orangnya kan agak unik ya. Apa pilihan dia? Tapi saya kira dia mesti tidak bodoh, mestinya